Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami dalam memenuhi tugas akhir praktikum mata kuliah ventilasi tambang. Di sini kami akan membahas tentang sistem kesehatan dan keselamatan kerja tambang bawah tanah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Joko Handayani dengan NIM 17137010 dan teman saya William Putra Simbolon dengan NIM 17137024. Langsung saja, yaitu pertama, pengertian K3. Di sini K3 menurut filosofi. K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya yaitu K3 menurut keilmuan. K3 adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya yaitu K3 menurut OSAS 18001/2007. K3 adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain, kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Selanjutnya yaitu unsur-unsur penunjang kesehatan dan keselamatan kerja. 1. Adanya keamanan dan kesehatan kerja. 2. Adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja. 3. Teliti dalam bekerja. 4. Melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja. Selanjutnya itu potensi bahaya. Di sini ada yang pertama yaitu bahaya dari peledakan, yang kedua bahaya kebakaran, yang ketiga bahaya dari debu tambang, yang keempat bahaya dari kebisingan alat-alat dalam areal pertambangan, yang kelima yaitu bahaya dari gas berbahaya seperti gas karbon dioksida, gas metan, dan gas karbon monoksida. Selanjutnya itu bahaya tertimpa material, bahaya kecelakaan lalu lintas tambang, dan bahaya longsor di areal pertambangan. Di sini yaitu bahaya. Selanjutnya jenis-jenis bahaya, yaitu 1. Bahaya kimia. Bahaya kimia adalah jenis bahaya pekerjaan yang disebabkan oleh paparan bahan kimia di tempat kerja. Selanjutnya itu bahaya fisik. Bahaya fisik merupakan potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar secara terus-menerus oleh faktor fisik. Selanjutnya itu bahaya biologi. Bahaya biologi atau bahaya hayati adalah bahaya yang dapat merujuk pada organisme maupun bahan-bahan yang berasal dari organisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia atau pekerja. Selanjutnya yaitu bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi di sini yaitu bahaya yang meliputi cara kerja, posisi kerja, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan. Selanjutnya yaitu bahaya mekanis. Bahaya mekanis adalah bahaya yang disebabkan oleh mesin atau alat kerja mekanik seperti tersayat, terjatuh, tertindih, dan terpeleset di lokasi kerja. Selanjutnya yaitu bahaya lingkungan sekitar. Bahaya yang disebabkan oleh lingkungan di areal pertambangan. Selanjutnya itu bahaya psikososial. Bahaya psikososial adalah bahaya yang disebabkan oleh aspek-aspek pada desain pekerjaan, organisasi pekerjaan, serta konteks sosial dan lingkungan yang memiliki potensi untuk menyebabkan gangguan fisik maupun fisiologis. Selanjutnya itu bahaya tingkah laku dan bahaya kelistrikan.
Selanjutnya, untuk mencegah bahaya diperlukan satu, mengenal dan memahami pekerjaan yang akan dilakukan. Dua, mengetahui jenis bahaya yang bisa timbul dari bahaya yang akan dilakukan. Tiga, identifikasi terhadap bahaya. Empat, pengendalian bahaya. Selanjutnya yaitu tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja. Satu, agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial maupun fisiologis. Dua, menggunakan perlengkapan dan peralatan kerja dengan sebaik-baiknya dan selektif mungkin. Tiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Empat, untuk adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Lima, meningkatkan kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja. 6, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. 7, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Di sini yaitu selanjutnya perlengkapan peralatan dalam kesehatan dan keselamatan kerja. 1, pakaian kerja. Tujuan pakaian kerja di sini adalah pakaian kerja adalah melindungi badan manusia terhadap pengaruh-pengaruh yang kurang sehat atau yang bisa melukai badan. 2, yaitu sepatu. Sepatu atau safety shoes merupakan perlindungan terhadap kaki. Setiap pekerja konstruksi perlu memakai sepatu dengan sol yang tebal supaya bisa bebas berjalan di mana tanpa terluka oleh benda-benda tajam atau kemasukan oleh kotoran dari bagian bawah. Bagian muka sepatu dalam pertambangan ini harus cukup keras supaya kaki tidak terluka kalau tertimpa benda dari atas. Selanjutnya itu perlengkapan dalam ketiga yaitu kacamata. Kacamata pengaman digunakan untuk melindungi mata dari debu kayu, batu, atau serpih besi yang berterbangan di tiup angin. Mengingat partikel-partikel debu berukuran sangat kecil yang terkadang tidak terlihat oleh mata, dan pekerjaan yang membutuhkan kacamata adalah mengelas. Selanjutnya itu sarung tangan. Penggunaan sarung tangan adalah melindungi tangan dari benda-benda keras dan tajam selama menjalankan kegiatan. Salah satu kegiatan yang memerlukan sarung tangan adalah mengangkat besi, tulangan, kayu, pekerjaan yang sifatnya berulang seperti mendorong gerobak kor secara terus-menerus. Baiklah, itulah presentasi dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih.